Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di ibadah online kita. Saya yakin dan percaya semua GPI Kota Tuayan saat ini dalam lindungan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, layak dipuji disembah. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, urapi setiap hati kami pada saat ini Bapa. Biarlah kami boleh mulai ibadah kami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Curahkanlah setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Engkau pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, urapi ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai selesai Bapa. Dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi kami yang mendengarkannya Bapa. Dan biarlah semua jemaat diberkati pada pagi hari ini. Dan semua yang mendengarkan menjadi
berkat di pagi hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Sungaimu jiwaku
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun berada pada pagi hari ini, kiranya dengan berbahagia, dengan bersuka cita kita menyambut firman Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat Tuhan yang telah memelihara, memberkati, menopang, menjaga kehidupan kami. Sepanjang minggu kami boleh lalui dalam pertolongan Tuhan, dan pada pagi hari ini kami datang di hadirat Tuhan, membawa roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang hidup dan dikuduskan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati kami, biarlah hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima benih firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa doa adalah perintah Tuhan bagi kita untuk menghampiri Dia. Maka Allah melalui firman-Nya, melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya mengajak supaya kita datang ke hadirat Tuhan untuk membawa permohonan-permohonan kita di dalam doa-doa kita. Hal yang demikian telah membawa kehidupan Salomo sukses di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Sebab melalui doanya Salomo memperoleh segala yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, untuk menjadi seorang yang paling berhikmat kala itu. Biarlah melalui doa yang akan kita pelajari, melalui firman Tuhan yang akan mengajak kita, memotivasi kita untuk memulai kembali atau membangun kehidupan kita di dalam doa. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 7-10, saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Salomo menyadari bahwa ketika Tuhan menepati janjinya untuk menggantikan Daud ayahnya, dan Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Israel, Salomo menyadari bahwa dia sedang menghadapi satu tugas, satu tanggung jawab yang sangat besar yang tidak mungkin dia dapat lakukan, jalankan dengan baik tanpa pertolongan Tuhan, yaitu tanpa hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Salomo tahu persis apa yang dia butuhkan, sehingga inilah yang diangkat di dalam doa-doanya kepada Allah. Oleh sebab itu, biarlah pengalaman Salomo tentang doa, tentang bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya juga menjadi pengalaman rohani bagi kita. Banyak mujizat terjadi karena doa. Kuasa Allah dinyatakan secara luar biasa karena ada doa. Urapan-urapan Tuhan yang kuat turun ke atas hamba-hamba Tuhan, ke atas orang-orang percaya karena doa. Kesembuhan demi kesembuhan banyak terjadi juga karena adanya doa. Kedamaian, berkat yang melimpah, perubahan terjadi, jiwa-jiwa diselamatkan karena ada orang-orang yang berdoa, karena ada orang-orang yang membuktikan janji Allah melalui doa-doa mereka. Kita perhatikan, jika kita perhatikan seluruh bagian-bagian Alkitab, maka kita dapat menemukan pengalaman-pengalaman doa dari tokoh-tokoh Alkitab.
untuk Lot dan kelanjutan dari anak cucunya, mengenai masa depan anak cucunya. Dan Tuhan mengabulkan itu. Musa berdoa bagaimana dia dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan Allah memberi kemampuan bagi Musa. Yosua berdoa supaya di dalam peperangan itu matahari belum terbenam sampai mereka mengalami kemenangan, dan Tuhan menghentikan matahari beberapa langkah ke belakang. Daud menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Daud mengalami banyak kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Tetapi dengan doa, dengan pengalaman doanya bersama dengan Tuhan, maka Daud dapat melalui hidupnya bahkan sampai masa tuanya, sampai dia dipermuliakan oleh Allah. Salomo meminta hal yang terpenting di dalam kehidupannya, bagi kehidupannya. Tuhan menjawab, karena engkau tidak meminta kekayaan, kekuasaan, kehormatan, bahkan pengaruh yang besar, tetapi engkau meminta hikmat, kebijaksanaan, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh-tokoh lain, Elia contoh di dalam perjanjian lama, Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka Tuhan menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Nehemia berdoa bagaimana caranya supaya dia dapat menyelesaikan dalam membangun tembok Yerusalem. Daniel berdoa bagaimana supaya dia bisa memiliki hikmat pengertian untuk bekerja di 4 kerajaan yang berbeda-beda. Sadrak, Mesak, Abednego bagaimana mereka bergumul di hadapan Tuhan supaya mereka tidak binasa oleh perapian yang menyala-nyala. Mereka adalah tokoh-tokoh doa, tokoh-tokoh yang dituliskan oleh Alkitab, dan mereka telah memenangkan zaman mereka. Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dengan doa dan puasa. Matius 4 ayat 1-11 mencatat, ia telah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib dengan kekuatan yang dia peroleh ketika dia masuk ke taman Getsemani, ke taman pergumulan, untuk berdoa sungguh-sungguh, menyerahkan hidupnya, bahkan berserah kepada kehendak Allah Bapa, sehingga dia memperoleh kekuatan untuk menjalani salib. Itu dituliskan di dalam Matius 26 ayat 36-46. Paulus telah diberikan kekuatan untuk menghadapi penganiayaan, pergumulan, tantangan-tantangan dalam perjuangan hidupnya di dalam melayani Tuhan. Paulus menghabiskan waktu-waktunya dengan hubungannya dengan Tuhan di dalam roh supaya jiwa-jiwa diselamatkan di berbagai tempat. Paulus berdoa, maka kepala penjara dan keluarganya, kepala penjara Filipi di kota Filipi diselamatkan. Ketika Yesus menghadapi dan murid-muridnya menghadapi makanan yang sedikit untuk ribuan orang, Tuhan Yesus berdoa mengucap berkat kepada Allah, memohon berkat dari Allah Bapa. Sehingga yang sedikit itu dapat menjadi banyak, mencukupi kebutuhan banyak orang, bahkan lebih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, teristimewa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang kita kenal doa Bapa kami. Mereka semua telah menunjukkan bukti-bukti bahwa orang yang berdoa memperoleh jawaban doa. Sebab Allah yang kepadanya kita berdoa menjawab doa-doa kita. Apakah sebagai orang percaya kita telah menempatkan doa sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita? Atau kita menjadikan doa itu sebagai sarana untuk datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, mendesak Tuhan saat-saat tertentu saja?
Seorang Kristen yang kurang berdoa adalah orang Kristen yang kurang melihat karya Allah di dalam kehidupannya. Salomo adalah orang yang percaya, yang sukses pada masa hidupnya karena ia telah mendasari perjalanan hidupnya melalui doa yang sungguh-sungguh hati. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai 17, saya lanjutkan ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang engkau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu juga aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Ketika kita memanjatkan, menaikkan doa-doa yang memang benar-benar diinginkan oleh Allah supaya kita hidup di dalamnya, maka Allah akan memberikan kelimpahan-kelimpahan jawaban-jawaban yang lain yang benar-benar kita butuhkan, tetapi itu pun tidak masuk ke dalam doa-doa kita. Salomo berdoa meminta kepada Allah apa yang hendak diberikan kepadanya. Matius pasal 7 mengajarkan kepada kita, carilah, mintalah, ketuklah, maka akan engkau peroleh. Kita diperintahkan untuk berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Kita mempunyai pilihan. Apakah doa akan membuat kita berhenti berdosa, atau dosa akan membuat kita berhenti berdoa? Kita akan mempermalukan dosa, atau dosa akan mempermalukan kita? Doa yang diurapi mengatasi segala persoalan. Melalui doa Tuhan mengampuni dosa pribadi-pribadi. Melalui doa Tuhan mengampuni dosa umatnya. Melalui doa Tuhan memulihkan alam semesta. Melalui doa Tuhan menghalau kelaparan, penyakit, kutuk, kegagalan. Dan memulihkan keadaan kita. Jika demikian, seharusnya kita menjadikan doa menjadi pilihan utama dalam hidup kita. Bukan sebagai kesempatan terakhir dalam kehidupan kita, bukan ketika kita merasa kita sudah sekarat. Bukan ketika pada waktu kita merasa kita tidak berdaya, sudah benar-benar terkapar, lalu kita mulai berdoa. Pengkhotbah berkata, jika ular memagut sebelum mantra dibacakan, sia-sialah mantra itu diucapkan. Kalau petaka datang terlebih dahulu, pergumulan datang terlebih dahulu, baru kita berdoa. Sangat disayangkan jika kita hidup seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah dasar yang sangat kuat bagi kita untuk menjadikan doa sebagai sarana komunikasi kita, sebagai sarana untuk menghampiri Dia, sebab Dia adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, jalan keluar untuk setiap persoalan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, keadaan lingkungan di sekitar kita, kejadian-kejadian di sekitar kita itu di luar kontrol kita.
Tetapi Allah Sang Pencipta lah yang mengontrol segala ciptaannya. Karena itu tugas kita hanyalah berdoa kepada Allah. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan yang kita tidak doakan namun kita butuhkan, Dia berikan kepada kita sebagai bonus, sebagai tambahan. Karena itu, dua hal yang penting yang akan saya tekankan pada bagian terakhir khotbah ini. Yang pertama, berdoalah sesuai dengan keinginan Tuhan. Seorang tokoh berkata dalam tulisannya, berdoalah sampai engkau dapat berdoa, sebab doa membutuhkan kekuatan. Di dalam doalah kita dapat mengetahui kehendak-kehendak Allah yang harus kita doakan. Dan yang kedua, berdoalah bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi keteguhan iman orang-orang kudus Tuhan di seluruh muka bumi. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita kembali dimotivasi untuk berdoa. Kita kembali disegarkan, diberi pengharapan bahwa Allah yang kepadanya kita menaikkan doa-doa kita itu adalah Allah yang menjawab doa. Sehingga kita tidak jemu, kita tidak enggan untuk berdoa. Sekarang ada banyak waktu untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan doa dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan bahagia, dan bukan dengan cara hukum Taurat, supaya doa tidak menjenuhkan bagi kita. Karena itu mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Bapa, sebab melalui firman-Mu, Kau sesungguhnya Engkau menyatakan diri-Mu sebagai Allah Pencipta, Allah yang menjawab setiap doa orang-orang kudus-Mu. Engkau tidak melalaikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang kudus-Mu. Bahkan apa yang kami tidak doakan pun Engkau tahu, dan Engkau akan memberikan kepada orang-orang yang senantiasa menghormati, menghargai, dan datang di hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berdoa sesuai dengan apa yang Allah Bapa kehendaki untuk kami berdoa. Dan biarlah kami berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa dan bagi keteguhan iman orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi. Terpuji Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang menjawab doa-doa kita. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, Engkau Allah sanggup. Dapat ku banggakan semua cara
Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan kembali kepada kegiatan kita selama 1 minggu. Tetapi pegang firman Tuhan ini dan senantiasalah datang mencari hadirat Allah di dalam doa-doa kita yang berkualitas. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Di akhir dari ibadah ini, kami mengangkat kehidupan orang-orang percaya di seluruh muka bumi. Kami berdoa buat iman orang-orang kudus-Mu. Kami berdoa kiranya setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja, yang melayani di ladang-ladang misi, yang melayani melalui lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan, kiranya pada mereka semua ada pengurapan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa-bangsa, kiranya pada mereka ada hikmat kebijaksanaan, pada mereka ada wibawa Allah, pada mereka ada takut akan Tuhan. Istimewa kami berdoa buat pemimpin bangsa Indonesia, kiranya pada mereka ada hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, seperti Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Salomo. Kami berdoa buat aparat keamanan, kami berdoa bagi tenaga-tenaga medis, kiranya pada mereka semua ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Kami berdoa buat orang-orang percaya, bahkan setiap orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, teristimewa mereka yang sedang terpapar oleh virus. Kami berdoa kiranya melalui situasi ini, keadaan ini, mereka bersungguh-sungguh hati mencari dan menemukan Allah sejati, mencari dan menemukan juru selamat. Kami berdoa kiranya setiap orang-orang kudus-Mu dapat menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka ada. Berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, berkati jemaat-Mu Saksi Kristus, juga berkati jemaat-Mu yang digembalakan hamba-Mu Bapak Pendeta Kim, berkati Ocu sebagai penterjemah. Demikian kami berdoa, berkati setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak, berkati semua usaha pekerjaan dan bisnis, supaya diarahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji Allah di surga, puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.